death can happen. Halo para sekte-sekte yang tersesat, welcome lagi nih. Kali ini kita bakal memasuki episode 3 dan 4 dari serial Game of Thrones. Pastinya season 1 ya. Bagi yang belum nonton rangkuman episode 1 dan 2-nya, boleh langsung klik link di deskripsi biar tidak ketinggalan cerita sebelumnya. Di episode kali ini kita akan dibuat makin penasaran gimana nih kelanjutannya dari kisah percobaan pembunuhan Bran sebenarnya. Apakah akan terungkap? Dan bagaimana juga keadaan Ned bersama anak-anaknya setelah sampai di King's Landing. Tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan mantel posisi rebahan, tariklah selimut Anda, dan selamat menonton. Now is Nobar. Scene bermula ketika rombongan dari Ned yang telah tiba di King's Landing. Sesampainya di sana, belum sempat juga beristirahat, ia langsung diminta untuk segera menghadap Grandmaster Pycelle dengan tujuan untuk membahas pertemuan antar dewan kerajaan. Pada saat di perjalanan masuk ke ruangan Red Keep atau tempat Iron Throne berada, ia bertemu dengan Jaime Lannister. Jaime Lannister mengingatkan kepada Ned bahwa ayah dari Eddard Stark dahulunya pernah dibakar dalam ruangan tersebut. Tentunya Lord Eddard mengingat dan merespon tentang kejadian itu, di mana ia mengatakan kalau Jaime hanya bisa diam saja ketika ayahnya dibakar oleh seorang yang bergelar Mad King. Mad King adalah Earth II Targaryen, raja sebelum King Robert yang juga sekaligus ayahnya dari Daenerys Targaryen. Sesampainya di ruangan pertemuan dewan kali ini, kita akan diperlihatkan lagi dengan karakter yang juga penting dalam serial Game of Thrones ini. Karakter yang pertama ini adalah Lord Varys. Ia menjabat sebagai penasihat raja di bidang intelijen dan spionage. Sementara karakter yang kedua adalah Lord Baelish dengan julukan sebagai Littlefinger. Jabatannya adalah sebagai penasihat raja dalam hal keuangan. Sementara itu, yang ketiga adalah Renly Baratheon. Ia adalah saudara dari Raja Robert Baratheon. Sedangkan jabatannya adalah penasihat raja tentang masalah hukum dan keadilan raja. Waduh, ini namanya dinasti ya, emang dinasti sih. Sekarang yang terakhir adalah Grandmaster Pycelle. Ia dianggap sebagai anggota senior Ordo Master. Jabatannya di sini sebagai seorang pengawas operasi sehari-hari kerajaan atas nama raja. Grandmaster memberikan lencana Hand of the King kepada Ned sebagai sebuah simbolis penyerahan penggantinya Jon Arryn, Hand of the King sebelumnya. Tak lain isi dari pertemuan tersebut membahas turnamen yang akan diadakan guna persiapan dalam menjambut kedatangan Ned sebagai Hand of the King yang baru. Mendengar hal tersebut, Ned malah jadi marah karena hal ini akan mengakibatkan pemborosan anggaran. Belum lagi hutang-hutang kerajaan pun semakin membengkak dan kerajaan juga berhutang banyak kepada keluarga Lannister. Ned berpendapat semua pengeluaran ini tak setimpal dengan apa yang akan dikeluarkan hanya untuk hal yang sia-sia. Scene sekarang berlanjut di mana Cersei dan Joffrey yang sedang membahas tentang hubungan putranya dengan Sansa Stark. Ia mengatakan kepada anaknya agar ia terus berhubungan dengan Sansa, walaupun Joffrey menolak bahwa ia tidak menyukai Sansa. Ibunya kembali mengingatkan kepadanya bahwa mereka harus menguasai Winterfell, dan ia juga memperingatkan kalau Winterfell tidak bisa dikalahkan oleh orang luar, melainkan harus kekuatan dari dalam. Lalu scene berlanjut lagi ke tempat di mana keluarga Stark yang tinggal di King's Landing. Di sini menunjukkan di mana Arya dan Sansa saling berdebat karena kejadian yang telah mengakibatkan matinya direwolf peliharaan mereka. Tak lama kemudian, ayahnya pun datang untuk meredakan mereka dalam perdebatan tersebut. Scene sekarang berlanjut lagi ketika Arya yang sekarang berada di dalam kamarnya. Dari sinilah ayahnya mulai menasihati Arya bahwa kita berada di tempat yang berbahaya dan kita tidak boleh bertengkar satu sama lain. Ayahnya juga mengingatkan kepada Arya kalau kita harus saling menjaga satu sama lain. Kembali lagi ke Winterfell, Bran telah tersadar dari komanya. Bran yang mulanya merasa bosan, namun ketika pengasuhnya tersebut mulai bercerita tentang sosok White Walker, ia mulai cemas dan ketakutan.
Tiba-tiba saja datanglah Robb, kakak kandung Bran. Robb mulai menanyakan bagaimana kondisinya sekarang. Ia juga menanyakan apakah Bran masih tidak mengingat akan kejadian hari itu. Bran menjawab kalau ia benar-benar terjatuh, dan Bran juga mengatakan sekarang ia lebih baik mati daripada hidup dengan kondisinya yang lumpuh seperti ini. Scenes kembali lagi ke King's Landing. Pada saat sampainya Catelyn di King's Landing, belum juga sampai bertemu dengan suaminya, Catelyn malah dicegat oleh para pasukan kerajaan untuk mengikuti mereka. Tak lain ini semua atas perintah dari Lord Baelys dan Lord Varys. Catelyn kemudian menanyakan siapakah pemilik belati yang ia bawa saat itu. Lord Baelys pun mengatakan bahwasannya belati tersebut adalah miliknya. Namun ia harus merelakan belatinya tersebut kepada Tyrion Lannister karena kalah taruhan di turnamen saat pemberian gelar Pangeran Joffrey. Catelyn pun menjadi sangat geram mendengar hal tersebut. Ternyata memang sesuai dugaannya, yang merencanakan pembunuhan anaknya adalah keluarga Tyrion Lannister. Scene sekarang berpindah ke Criston Black. Di situ terlihat jelas bahwa Jon Snow yang sedang berlatih sebagai anggota Night Watch bersama yang lainnya. Karakter baru yang muncul di episode kali ini ialah Ser Jorah Mormont. Ia menjabat sebagai seorang komander dari pasukan Night Watch. Terlihat ia sedang berbicara dengan Tyrion Lannister. Ternyata Tyrion Lannister memang pergi ke Castle Black bersama Jon Snow untuk sekedar mengunjungi saja, karena sebelumnya ia belum pernah sekalipun mengunjungi Castle Black. Dari pembicaraan mereka berdua, terlihat ada sebuah kiriman yang berasal dari Winterfell. Surat tersebut berasal dari kakak tiri Jon Snow, yaitu Robb Stark. Surat itu mengatakan tentang Bran yang telah sadar dari koma. Tidak hanya di dalam Winterfell, di Castle Black pun Jon Snow juga mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari yang lain. Berbagai percobaan pembunuhan oleh anggota Night Watch yang lain yang disebabkan ketidaksukaan mereka akan kehadiran Jon Snow. Beruntung saja hal tersebut dapat digagalkan oleh datangnya Tyrion Lannister yang datang untuk memberikan surat dari Robb tadi. Sama juga halnya di King's Landing, Ned juga menerima surat yang sama diberikan oleh Grandmaster Pycelle. Tak lama kemudian Lord Baelys pun datang menghampiri Ned dan memberitahu bahwa Catelyn istrinya sedang berada di King's Landing. Ia mengajak Ned ke tempat sebuah rumah bordil miliknya dan ia mengatakan kalau istrinya sedang berada di dalam. Ned tidak percaya akan hal itu dan merasa terhina mengapa istrinya bisa berada di dalam rumah bordil tersebut. Lord Baelys mengatakan tempat inilah satu-satunya yang aman untuk persembunyian. Sesampainya di sana, Catelyn langsung menjelaskan kepada Ned tentang percobaan pembunuhan dari anaknya, tak lain dalangnya adalah Tyrion Lannister. Di sini Lord Baelys mengingatkan kalau tuduhan kepada keluarga kerajaan akan dianggap sebagai pengkhianatan. Ned pun akhirnya meyakinkan Catelyn untuk segera mungkin kembali ke Winterfell. Ned juga berjanji kalau dia akan menemukan bukti yang kuat untuk menemukan dalang di balik percobaan pembunuhan anaknya ini. Akhirnya Catelyn pun menuruti perintah suaminya dan kembali lagi ke Winterfell. Sekarang scene berpindah kepada kisah Daenerys dengan pasukan Dothraki. Mereka yang sedang dalam perjalanan pulang, Daenerys bertanya kepada Ser Jorah Mormont tentang pasukan Dothraki ini berasal. Ser Jorah memberitahu bahwa budak Dothraki ini dahulunya berasal dari pemberian kota-kota yang telah didatangi oleh pasukan Dothraki. Mereka memberikannya secara cuma-cuma, tak lain karena takut melawan pasukan tersebut. Tak lama kemudian, Daenerys memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera berhenti. Kemudian kakaknya mendatanginya, lalu ia mengancam Daenerys karena merasa tersinggung. Tak berselang lama, karena tak terima akan perlakuan matinya, salah satu penjaga mencekik kakaknya Daenerys dengan cambuk dan menanyakan apakah orang ini harus mati atau tidak. Daenerys tentunya meminta agar penjaga tersebut melepaskannya dan tidak menyakiti kakaknya. Scene berlanjut di mana Daenerys yang mulai mencoba belajar bahasa Dothraki bersama salah seorang pelayannya. Pelayannya ini malah bertanya kapan terakhir ia mengalami datang bulan. Daenerys pun menyadari kalau sudah 2 bulan terakhir ia tidak mengalami datang bulan. Secara tak langsung mereka pun sadar kalau Daenerys sedang mengandung anaknya dari Khal Drogo. Akhirnya kabar itu pun sampai kepada Ser Jorah Mormont. Karena ini adalah kabar paling bahagia, ia menyarankan kepada pelayannya untuk menyembelih seekor domba. Ia juga mengatakan kepada penjaga Dothraki bahwa ia akan pergi ke daerah Qohor dan segera menyusul kembali rombongan Dothraki yang lain.
Tak tahu apa maksud dari Jorah Mormont ini untuk pergi ke daerah itu. Scene sekarang berpindah kembali di mana kita diperlihatkan kalau Jon Snow naik ke puncak The Wall untuk menemui Uncle Benjen Stark. Uncle Benjen mengatakan kalau besok pagi dia akan pergi dari Crystal Black. Ternyata dikarenakan laporan atas kejadian yang berada di luar Castle Black. Tak lepas dan tugasnya yang memang berada di lapangan bukan berada di Castle Black. Jon Snow ingin pergi bersamanya karena ia merasa telah siap. Ia merasa sudah lebih baik daripada anggota yang lain, namun Uncle Benjen menahannya agar tetap di Castle Black. Sebelum melepas kepergian Uncle Benjen, ia terlebih dahulu menghampiri Tyrion Lannister yang sedang menertawakan pasukan Nightwatch. Ia mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan adanya White Walkers, lalu Uncle Benjen memperingatkan Tyrion kalau Nightwatch ini bukanlah sebagai tugas yang bisa dianggap remeh. Ia juga mengatakan bahwa Tyrion tidak mengetahui apa-apa tentang daerah North of the World. Sekarang kita akan diperlihatkan kembali dengan kemunculan karakter lain. Ia adalah Master Aemon. Ia adalah seorang master di kasta Black. Selain itu, ia juga bertugas sebagai seorang anggota di Nightwatch. Ia juga bercerita kepada Tyrion bahwa saat musim dingin akan datang bersama dengan kegelapan. Ia kembali menceritakan tentang sosok dari White Walker bahwa salah satu anggota Nightwatch pernah melihat sosok tersebut. Master Aemon juga memberikan pesan kepadanya supaya dapat menyampaikan kepada Ratu bahwa Nightwatch membutuhkan bantuannya sesegera mungkin. Scene lagi berpindah lagi, di mana Tyrion akan pergi menuju King's Landing. Jon Snow menitipkan pesan kepadanya, bila ia singgah di Winterfell tolong sampaikan kepada adiknya Bran bahwa ia sangatlah merindukannya dan ia akan berkunjung kepadanya suatu saat nanti. Di akhir episode 3 kita akan kembali lagi di King's Landing. Kita dipertemukan kembali dengan karakter lain di serial ini. Ia bernama Syrio Forel. Ia adalah ahli pedang ternama yang berasal dari Braavos. Forel sendiri akan menjadi guru pedang bagi Arya Stark dan akan mengajarinya dalam berlatih cara menggunakan pedang. Pada episode berikutnya, scene bermula di Winterfell sekarang memperlihatkan kondisi Bran yang sedang berlatih memanah. Tiba-tiba saja datanglah seekor burung gagak yang sedang menghampirinya. Penasaran akan hal itu, Bran pun mencoba untuk mendekati burung tersebut. Alangkah kagetnya, ternyata burung tersebut memiliki 3 pasang mata. Untung saja Bran terbangun seketika dari tidurnya dan ternyata yang sebelumnya dilihat Bran adalah sebuah mimpi. Tiba-tiba datanglah seorang pria yang bernama Theon Greyjoy. Ia berasal dari Iron Island. Tak lupa juga satu karakter lagi yang bernama Hodor. Hodor ini mengalami kecacatan sejak kecil dan ia hanya bisa mengucapkan satu kata, yaitu Hodor. Ia juga bertugas melayani Bran untuk menggendong Bran kemanapun ia pergi. Greyjoy mengatakan kalau Bran disuruh untuk menghadap seorang tamu oleh Robb Stark. Robb Stark ternyata ditugaskan oleh ayahnya sebagai pemimpin Winterfell sementara. Tamu tersebut tak lain ialah Tyrion Lannister yang datang berkunjung untuk singgah sebentar menuju King's Landing. Tyrion memberikan sebuah hadiah kepada Bran berupa perancangan pelana kuda untuk menyesuaikan kondisi kaki Bran yang saat ini. Tyrion lalu mengatakan bahwa ia akan berada di rumah bordil di luar istana Winterfell sementara waktu sebelum ia akan melanjutkan perjalanannya ke King's Landing. Tyrion juga bertemu dengan Greyjoy yang berada di luar ruangan istana. Tyrion bertanya bagaimana rasanya sekarang ketika menjadi seorang pesuruh dari musuhmu sendiri. Usut punya usut, ternyata dahulunya ayah Greyjoy melakukan pemberontakan terhadap Seven Kingdom. Hal ini mengakibatkan Greyjoy yang berakhir di Winterfell dan menjadi seorang pelayan di sana. Ucapan tersebut tentunya membuat Greyjoy menjadi marah. Scene sekarang berpindah kembali menuju Castle Black. Kita bertemu dengan seorang karakter baru yang datang ke Castle Black untuk menjadi anggota baru. Karakter itu bernama Samwell Tarly dengan perawakan yang agak gempal dan juga penakut. Scene berlanjut di mana Jon Snow yang sedang berjaga di malam hari. Secara bersamaan Samwell pun datang dan mengatakan kalau ialah yang akan menemaninya berjaga malam ini. Jon yang penasaran lantas bertanya mengapa orang seperti Samwell bisa bergabung dengan Nightwatch. Sam mulai bercerita tentang dirinya. Ternyata sebelumnya ia tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Maka ayahnya memberikan pilihan kepada Samwell apakah ia ingin mati atau bergabung bersama pasukan Nightwatch. Mendengar ceritanya Sam, Jon Snow merasa seperti memiliki kesamaan dengan Sam.
Selesai dari tugas berjaganya semalam, Jon Snow mulai muak akan ejekan dari teman-temannya kepada Sam. Memang karena Jon tahu kalau Sam adalah anak yang malang yang memiliki kesamaan juga dengan dirinya. Jon mengingatkan kepada teman-temannya kalau dia tak ingin mendengarkan lagi ejekan yang menyakiti Sam di Castle Black. Mendengar perkataannya tersebut, anggota yang lain malah ngakak mendengar apa yang dikatakan Jon. Anggota yang lain berkata bahwa Jon Snow sedang jatuh cinta kepada Sam karena tak bisa berbuat apa-apa. Jon di sini hanya bisa terdiam terhadap ejekan itu. Kembali kepada kisah Daenerys dan pasukan Dothraki. Setelah melalui perjalanan panjang yang akhirnya mereka telah sampai ke tempat asalnya, yaitu Vaes Dorta. Karena prihatin melihat kondisi tempat tersebut, Viserys Targaryen berkata kalau tempat itu hanyalah setumpuk lumpur dan orang liar. Mendengar perkataan kakaknya, Daenerys merasa tersinggung karena memang tempat itu adalah tempat tinggal rakyatnya sekarang. Daenerys bertanya kepada Ser Jorah, apakah bisa pasukan Dothraki melawan pasukan Seven Kingdom? Ser Jorah menjelaskan bahwa pasukan Dothraki tidak bisa menyeberangi lautan, tak lain alasannya karena khawatir tidak bisa memberikan minum untuk kuda-kudanya. Ia juga mengatakan King Robert itu adalah seorang yang ceroboh, tetapi tidak dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama Ned Stark yang sekarang menjabat sebagai Hand of the King. Scene sekarang berlanjut yang mana kakaknya Viserys marah-marah atas perlakuan adiknya yang seakan-akan selalu memerintahi dirinya, padahal adiknya tidak bermaksud demikian. Daenerys berkata kepada kakaknya bahwa ia muak atas perlakuan kakaknya tersebut. Setelah itu, Daenerys menceritakan tentang kakaknya tersebut kepada Ser Jorah, bahwa kakaknya ini tidak akan mampu melawan pasukan Seven Kingdom, walaupun pasukan Dothraki diberikan oleh suaminya. Scene berpindah ke ruang pertemuan dari Hand of the King. Penjaga kerajaan melaporkan atas kejadian yang menyebabkan kekacauan dan meminta bantuan pasukan kepada Ned. Tak lama berserang, pertemuan itu selesai dan semua orang telah pergi. Ned lalu bertanya kepada Grandmaster Faisical tentang Jon Arryn. Ia menjawab bahwa Jon Arryn sebelumnya selalu datang kepadanya untuk meminta sebuah nasihat. Bahkan sebelum kematiannya, Arryn sempat menanyakan tentang keberadaan sebuah buku. Buku itu tak lain adalah sebuah buku sejarah keturunan dan dari keluarga besar Seven Kingdom. Akan hal ini, Ned mulai jadi penasaran apa yang dicari oleh Jon Arryn tentang yang ada di dalam buku tersebut. Grandmaster menyebutkan sebuah petunjuk yang terus diulang-ulang oleh Jon Arryn semasa ia masih hidup. Mendengar hal itu membuat Ned jadi makin penasaran dengan apa yang dicarinya dalam buku tersebut. Scene berlanjut ketika Ned kembali ke tempatnya di King's Landing. Ketika itu ia kembali melihat Arya begitu tekun berlatih pedang. Arya mengatakan bahwa Bran sudah sadar dan menanyakan kepada ayahnya apakah Bran nanti bisa tinggal bersamanya di King's Landing. Ayahnya memberitahu Arya bahwa Bran butuh waktu untuk istirahat dan sementara ini ia akan tetap tinggal di Winterfell. Kembali ke Red Keep di mana Lord Baelish yang sedang berjalan dengan Ned. Ia menanyakan kepada Ned apakah ia sedang membaca sebuah buku yang bercerita tentang pengawal Jon Arryn. Lord Baelish di sini juga mengatakan bahwa orang-orang di sekitar istana adalah orang-orang yang sedang memata-matainya saat ini. Baelish mengatakan bahwa datanglah ke sebuah tempat pembuatan senjata di kota. Jon Arryn sering berkunjung kepadanya sebelum kematiannya tiba. Lalu setelah itu, Ned memerintahkan orang kepercayaannya untuk menemui Ser Hugh. Namun Ser Hugh tidak mau mendengarkan apapun dari orang suruhan yang berasal dari Ned. Tentunya karena ia tidak mau berbicara dengan orang suruhannya, ia lebih suka kalau ia bertemu secara langsung dengan Ned. Scene sekarang berpindah ke King's Landing, di mana Ned dan beberapa orang kepercayaannya datang mengunjungi tempat pandai besi. Tempat ini adalah tempat dari Jon Arryn yang dahulunya sering didatangi olehnya. Ternyata Jon Arryn sering bertemu dengan seorang anak pembuat pedang tersebut. Dan bertanya kepada anak itu apakah dulunya Jon Arryn selalu datang berkunjung. Anak itu pun menjawab kalau Jon Arryn selalu datang kepadanya dan menanyakan beberapa hal tentangnya. Ternyata Ned menemukan sebuah fakta bahwa anak itu adalah anak haram dari King Robert. Kembali lagi ke King's Landing, di mana turnamen yang sedang diberlangsungkan. Untuk pertama kalinya Lord Baelish bertemu dengan Sansa dan juga Arya. Ia berkata bahwa ia adalah sahabat baik ibunya dari dulu.
Ia juga bercerita bagaimana ia mendapatkan julukan sebagai Little Finger. Turnamen pun dimulai. Pertandingan pertama yaitu antara Ser Gregor Caglane melawan Sherhook. Tak butuh waktu lama untuk Ser Gregor untuk mengalahkan Sherhook dalam pertempuran tersebut. Sherhook seketika saja tewas dalam pertempuran itu dengan luka tusukan yang ada di lehernya. Scene sekarang berpindah ke kediaman Ned Stark. Selang beberapa lama sebelum sang ratu datang menghampirinya, lalu sang ratu mulai bertanya kepada Ned apakah tujuan utamanya saat berada di King's Landing. Ned hanya menjawab kalau tugas utamanya tak lebih sebagai Hand of the King, sang raja. Scene akhir di sini memperlihatkan Catelyn Stark yang sedang beristirahat di sebuah penginapan. Catelyn yang sedang melakukan perjalanan kembali menuju Winterfell kebetulan bertemu dengan Tyrion Lannister, orang yang ia curigai dalam kasus percobaan pembunuhan anaknya. Sialnya untuk Tyrion, ternyata di sana lebih banyak kesatria yang setia pada Catelyn yang juga sedang istirahat bersama dengannya di penginapan itu. Tanpa pikir panjang, Catelyn Stark memerintahkan semua kesatria tersebut untuk menangkap Tyrion agar segera dibawa ke Winterfell agar bisa diadili. Oke guys, bagaimana nih kelanjutan dari si boncet Tyrion ini? Nah, juga kisah-kisah lainnya untuk memperebutkan tahta kerajaan mereka. Ya sudah, ikuti terus saja kelanjutan episode ini dengan subscribe terlebih dahulu. Oke guys, sampai bertemu kembali.